Ustaz, tadi ada pertanyaan tentang jika ada yang bertanya tentang kita ini ikut mazhab mana? Apakah itu suatu kewajiban untuk mengikuti mazhab tertentu, Ustaz? Tapi pembahasannya adalah pembahasan yang panjang. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin ada langkah baiknya untuk suatu saat nanti kita baca ucapan dari para ulama kita dalam permasalahan ini, ya, supaya ketika ucapan ulama yang kita nukilkan, maka insya Allah itu akan mempersempit daripada perselisihan, daripada yang berbicara hanya seorang penuntut ilmu. Cuma ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui para imam mazhab tersebut tidak ada di antara mereka yang berselisih, ya, kecuali perselisihan mereka adalah perselisihan yang mamdudah, perselisihan yang terpuji di antara mereka. Kenapa? Karena mereka berselisih antara dalil dengan dalil. Perselisihan mereka bukan antara dalil dengan akal, tetapi perselisihan mereka antara dalil dengan dalil. Saya sebutkan satu contoh. Para ulama berselisih pendapat di dalam masalah berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa. Ya, terkhusus lagi ketika permasalahan untuk menolak bala. Nah, ketika menolak bala tersebut, apakah kita harus membuat tangan kita seperti ini? Ya, kita membalikan telapak tangan, ya, sebagaimana diamalkan oleh kebanyakan muslimin di negeri kita. Dan perlu untuk kita ketahui, datang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Nabi SAW ketika beliau istisqa, meminta turun hujan pada waktu itu, beliau membalikan telapak tangannya. Ya, ketika dijauhkan dari bala dan lain sebagainya, ya, beliau membalikan telapak tangannya. Begitu zahir hadisnya, sehingga Imam Ibnu Rajab rahimahullah dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari ulama Syafi'iyah, beliau berkata wa qala ashabuna wa ghairuhum, berkata ulama-ulama Syafi'iyah dan selain dari mereka, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, kita membuat tangan kita seperti ini. Namun ketika kita meminta sesuatu dari Allah agar dijauhi, kita membuat tangan kita seperti ini. Ya, ini adalah ucapan ulama Syafi'iyah dari zahir hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Namun sebagian para ulama yang lainnya, mereka mengatakan bahwasanya hadis dengan hadis yang sama, Nabi SAW pada waktu itu beliau mengangkat tangan seperti ini, tetap seperti ini. Apakah ketika menolak bala ataukah meminta sesuatu? Tetapi karena saking tingginya beliau mengangkat tangan, seakan-akan tangan beliau dibalik. Ya, jadi perselisihan di antara ulama tersebut antara dalil dengan dalil, bukan dalil dengan akal. Maka kita sebagai seorang penuntut ilmu, kalau ketika perkara itu adalah perkara yang ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bukan perkara bid'ah, bukan perkara yang mungkar dan lain sebagainya, supaya untuk bisa seragam dengan muslimin, maka itu lebih baik. Apabila kita seragam dengan muslimin, maka itu lebih baik, dan itu yang dinasihatkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Fauzan dan masyayikh yang lainnya, selama itu bukan perkara-perkara yang terlarang. Karena menjaga, ya, hati muslimin itu adalah salah satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya ya ikhwah yang sering saya sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhasil menguasai Mekah, ya, dan pintu Ka'bah yang tadinya hanya 2 pintu dibangun oleh Nabi Ibrahim, yang kemudian diubah menjadi 1 pintu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau seandainya aku tidak khawatirkan orang-orang yang baru masuk Islam, fitnah kepada mereka, maka niscaya aku akan menjadikan pintu Ka'bah kembali menjadi 2 pintu. Dan aku akan menjadikan menjadikan pintu Ka'bah sebagaimana dibangun oleh Ibrahim." Tapi Rasulullah tidak mengubahnya. Karena apa? Untuk menjaga perasaan muslimin. Faham di sini? Ini perkara-perkara yang sifatnya bukan sebuah kewajiban. Karena apakah pintu Ka'bah 1 ataukah 2 tidak akan mengganggu orang yang tawaf, tidak akan mengganggu daripada ibadah tawaf itu sendiri, tidak akan merusak daripada ibadah tawaf itu sendiri. Ini diantara dalil yang disebutkan oleh Nabi SAW, pentingnya bagi kita untuk menjaga perasaan saudara-saudara kita muslimin. Terkadang ada sebagian para penuntut ilmu yang modal semangatnya terkadang nggak sebagaimana luas ilmu. Tentunya kita penuntut ilmu terus belajar dan menggali ilmu. Terkadang kesemangatan kita, ini sunnah harus ditegakkan, nggak boleh nggak ditegakkan sunnah. Ya pokoknya sunnah Nabi kita harus nampakkan kepada umat, mas. Makanya ente belajar tuh jangan tanggung. Lihat dalil yang lainnya. Bagaimana Rasulullah menjaga perasaan. Ya pokoknya ini sunnah harus kita amalkan, gak boleh enggak. Betul, ini sunnah.
amalan ini juga sunnah dan menjaga perasaan muslimin juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Ini hal yang perlu untuk kadang-kadang model orang-orang seperti inilah yang bikin merusak di tengah muslimin. Yang merusak citra dakwah sunnah yang begitu indah ini. Sehingga kelihatannya jumud, ya, adanya pinginnya cuma menyelisih orang aja. Tidak. Kita tidak ingin menyelisihi amalan muslimin selama amalan tersebut ya berdasarkan dengan dalil dan di situ ada ucapan para ulama yang mengikat kita dengan dalil. Bisa difahami para hadirin? Ya, kecuali ada perkara yang kebid'ahan, perkara kesyirikan yang memang kita mengetahui itu betul-betul amalan kesyirikan dan tidak mungkin al-Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah al-muhaqqiqin dari ulama-ulama Syafi'iyah mengajak umat untuk berbuat kesyirikan itu tidak akan mungkin. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menukilkan ucapan-ucapan ulama Syafi'iyah agar lebih mudah untuk kita merangkul saudara-saudara kita muslimin. Ya, wallahu alam bissawab.